Profil pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong menarik untuk diketahui. Apalagi berkat tangan dinginnya, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dibawa lolos partai final Piala AFF 2020 meskipun tak banyak diunggulkan. Indonesia menang atas Malaysia 4-1, setelah sebelumnya mengimbangi juara bertahan Vietnam 0-0 di fase grup. Lalu menyingkirkan tuan rumah Singapura dengan agregat 5-3 di semifinal untuk melenggang ke partai final dan melawan Thailand. Berikut ini profil dan sejumlah fakta unik Shin Tae-yong pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong lahir di Yeongdeok, Gyeongbuk, Korea Selatan pada 11 Oktober 1970. Dia mulai gemar bermain sepak bola sejak kelas 3 sekolah dasar. Pelatihnya di sekolah dasar mengatakan bahwa Tae-yong kecil sangat menikmati bermain bola bahkan hingga malam hari. Saat bermain di kompetisi pelajar, dia memperkuat sekolah menengah teknik Daegu dan meraih gelar pemain terbaik. Berkat penampilannya itu, dia lalu dilirik oleh tim sepak bola dari Metropolitan, Seoul. Namun dia memilih tinggal di kampung halamannya. Selepas dari sekolah menengah, Shin Tae-yong masuk ke Universitas Yeongnam. Dia memperkuat tim Universitas Yeongnam saat usianya masih 19 tahun. Karirnya kemudian melesat hingga memperkuat klub profesional Ilhwa Chunma. Ilhwa Chunma lalu berubah menjadi Seongnam Ilhwa Chunma, dan saat ini dikenal menjadi Seongnam FC. Seongnam menjadi satu-satunya klub sepak bola Korsel yang dibela Shin Tae-yong sejak 1992 hingga 2004. Sepanjang karirnya sebagai pemain dengan posisi gelandang serang, dia bermain sebanyak 401 kali dan mencetak 99 gol dan memberikan 68 assist. Dia ikut membantu timnya meraih 3 kali gelar juara Kalik dan 1 Piala Liga Korea. Shin Tae-yong kemudian mengakhiri karirnya sebagai pemain di klub Australia Queensland Roar pada 2005. Sementara di level timnas, tercatat dia memiliki 14 caps dan mencetak 3 gol. Shin Tae-yong juga masuk dalam 11 pemain terbaik sepanjang masa Liga Korea atau K-Liga 30 tahun Anniversary Best 11 dalam peringatan 30 tahun Kalik pada 2013. Selama menjadi pemain, beberapa kali Shin Tae-yong bersua dengan klub maupun timnas Indonesia. Salah satunya di Piala Asia 1996, Shin Tae-yong bersama timnas Korea Selatan bertemu Indonesia yang diperkuat Widodo Cahyono Putro dan kawan-kawan. Pada pertandingan fase grup A yang dimainkan 7 Desember 1996, timnas Korsel mengalahkan Indonesia 4-2. Gol Korsel dicetak Kim Do-hun, Hwang Seon-hong, 2 gol, dan Ko Jeng-won. Sementara gol Indonesia dicetak Roni Wabia dan Widodo CP. Sementara itu saat masih berstatus pemain Korsel U23, Shin Tae-yong juga tercatat pernah bertemu timnas Indonesia. Sedangkan saat bermain di level klub bersama Seongnam, Tae-yong juga pernah bertemu klub Indonesia Persik Kediri di kompetisi Liga Champions Asia. Dalam duel babak penyisihan grup G di Stadion Tancheon Kompleks Stadium, Korsel, 11 Mei 2004, Seongnam membantai Persik Kediri 15-0. Shin Tae-yong mencetak gol ketiga pada menit ke-12. Di musim 2009, Shin Tae-yong ditunjuk sebagai manajer Seongnam menggantikan Kim Hak-beom. Di tahun pertamanya dia sukses membawa timnya runner-up di K-Liga dan Piala FA di musim pertamanya melatih. Pada tahun 2010, ia mencapai hasil yang baik di K-League dan meraih juara Liga Champions Asia dan Piala FA Korea 2011. Semasa menjadi pemain, Shin Tae-yong dijuluki "rubah tanah" karena kepiawaiannya sebagai pemain gelandang tengah atau gelandang serang. Dia dikenal sebagai pemain yang ulet dan cerdas. Sebagai kapten dan pemilik nomor 7 di Seongnam ini memiliki visi dan bisa membaca permainan, serta tahu saatnya harus dribbling atau passing bola. Sedangkan julukan Asian Mourinho diberikan oleh wartawan BBC John Duerden karena jeli dalam menentukan strategi untuk timnya. Termasuk saat membawa Seongnam juara Liga Champions Asia 2010. Shin Tae-yong tercatat pernah melatih timnas Korea Selatan baik di level kelompok umur maupun senior. Ia pernah membawa skuad U23 Korea Selatan menuju Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil. Namun di pertandingan terakhir melawan Jerman, mereka menang dramatis dengan skor 2-0 pada laga terakhir fase penyisihan grup. Korea Selatan
Mengutip Reuters, 2 gol Korea Selatan yang dicetak oleh Kim Yang-gwon dan Son Heung-min membuat 4 kali juara dunia tersebut gagal lolos ke babak 16 besar untuk pertama kali sejak tahun 1900. Shin Tae-yong mulai menjadi pelatih timnas Indonesia pada Januari 2020. Dia menggantikan posisi yang ditinggalkan Simon McManamy, pelatih dari Skotlandia yang dipecat akibat rentetan hasil buruk yang diterima timnas Indonesia hingga turunnya ranking FIFA. Menurut penuturan Shin Tae-yong ini adalah sebuah tantangan. Saya tahu atmosfer sepak bola Indonesia sangat luar biasa dengan supporter yang fanatik. Saya juga melihat, pengurus federasi memiliki semangat yang kuat untuk membangun sepak bola Indonesia ke level yang tinggi, kata Shin Tae-yong dikutip dari laman PSSI. Shin Tae-yong menilai, sepak bola Indonesia memiliki prospek yang bagus dengan banyak pemain talenta muda yang saat ini bermain di timnas U16, U19 dan U23. Berapa bayaran yang diterima Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia? PSSI memang tidak pernah merilis jumlah gaji yang diberikan kepada Shin Tae-yong. Namun pada medio Desember 2020, media asal Vietnam dan Viet memberikan bocoran daftar gaji pelatih-pelatih top yang berada di Asia Tenggara. Nama Shin Tae-yong berada di puncak dengan bayaran 1 juta dolar AS per tahun atau sekitar 14,2 miliar rupiah, sehingga jika dihitung per bulan, Shin Tae-yong menerima 1,1 miliar rupiah. Jumlah ini lebih besar dari yang diterima kompatriotnya Park Hang-seo di timnas Vietnam. Dikutip dari Twitter News, VN Park dibayar 50.000 dolar AS, sekitar 709 juta rupiah, per bulan untuk melatih timnas Vietnam hingga 2022. Selain gaji tetap, Park mendapat tunjangan lain termasuk tempat tinggal pribadi, mobil pribadi, dan tiket pesawat antara Vietnam dan Korea Selatan. Sementara itu mengutip Kompas.com, 25 Desember 2019, Wakil Ketua Umum PSSI Cucu Sumantri menyebut gaji Shin Tae-yong hampir setara dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya Luis Mia. Gaji Shin Tae-yong hampir sama dengan Luis Mia, kata Cucu Sumantri. Disebutkan, gaji Luis Mia sebesar 2 miliar rupiah per bulan selama hampir 2 tahun melatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong sebelumnya mendapatkan bayaran sebesar 500.000 dolar AS atau setara 7 miliar rupiah ketika melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Demikianlah profil dari pelatih timnas Indonesia saat ini. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga timnas Indonesia semakin berjaya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya guys. Terima kasih.